Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Lusuk Nusantara. Kali ini saya berada di Gunung Kemukus, yang mana gunung ini banyak mengandung misteri dan mistis yang luar biasa. Kali ini ada seorang peziarah dengan nama Bapak Subandi. Beliau sudah lama sekali di tempat ini dan sudah tahu seluk-beluk dari tempat ini, karena menurut beliau ada dua versi yang ada di Gunung Kemukus ini. Kalau sejarah Pangeran Samudro itu ada di Gunung Kemukus itu kan ada dua versi. Pertama bahwa satu bahwa Pangeran Samudro itu dicintai oleh ibu tirinya. Ibu kandungnya apa ibu tirinya, Pak? Ibu tirinya. Ya, terus? Bahwa karena rasa cintanya ibu sama Pangeran Samudro, seolah-olah mengadakan suatu tindakan yang di luar batas antara orang tua dengan anak. Ya. Yang versi yang lain, bahwa kejadian itu sebetulnya tidak ada. Yang benar? Yang benar sebetulnya itu tidak ada. Bahwa itu hanya bahwa ibunya itu sangat sayang pada Pangeran Samudro, hingga pada waktu sakit Pangeran Samudro itu dirawat dan seperti anaknya. Dan pada waktu itu kan Pangeran Samudro disuruh pergi dari tempat orang tuanya untuk mengaji di pondok. Setelah lulus dari pondok kajian Sunan Kalijogo, akhirnya kan dia merantau ke arah Solo ini, sehingga di daerah Ngebuk, terus daerah Doyong itu Pangeran Samudro ada satu musibah pribadi sakit, sehingga mereka mengalami guncangan fisik. Tapi berubah jalannya sempoyong, terus dia istirahat di Bu, sehingga desa itulah disebut Desa Bu. Karena Pangeran Samudro pada waktu itu mencari saudaranya, sehingga dia jalan ke sempoyong sana, sempoyong situ, hingga desa itu dikasih nama dengan para leluhur kita itu Desa Doyong, dan itu nggak jauh dari lokasi Pangeran Samudro. Dari lokasi tempat peziarahan nggak jauh. Sebetulnya itu hanya apa? Merawat. Hanya merawat. Karena saking cintanya kedua ibu pada waktu Pangeran Samudro itu meninggal, itu kan direngkuh itu ya. Direngkuh, dirangkul, itu kan mereka mengucap, siapapun yang ziarah ke tempat Pangeran Samudro akan dikabulkan kajiannya. Nah, di sini kajiannya harus mendalam. Mendalam dalam arti dikabulkan kajiannya itu kan yang positif, bukan negatif. Nah, kalau negatif itu kan sudah bermiskat sama jin kan gitu. Sehingga perasaan secara fisik mereka ziarah, ya kan, tapi secara gaib mereka sudah bersekutu sama jin. Ini sampai sekarang pun masih banyak terjadi peziarah yang begitu, tapi tidak secara vulgar, hanya secara pribadi. Dengan syarat harus membawa pasangan gitu, Pak ya? Untuk pasangan itu hanya sifatnya pribadi gitu. Enggak, ini kan sudah di khalayak umum. Ya, tapi mungkin
ada yang percaya begitu, ada yang tidak, tapi masih banyak yang begitu, tapi tidak di tempat di sini. Itu kan di sini juga dekat apa tempat hiburan. Tempat apa? Di sini kan apa tempat hiburan wisata, jadi tidak ada yang apa yang berpasangan ziarah. Kalau berpasangan paling ya apa ziarah bareng, tapi tidak mengadakan begitu, ya ada. Kita juga ya pernah melihat bayangan jalan. Apa itu, sosok apa itu? Itu sosok ya apa jadi Wujud manusia kah? wujudnya semacam asap tapi panjang. Di mana itu? Itu di sekitar pernah di dalam makam Pangeran Samudro, pernah pas di tempat penjaraannya itu pas saya pernah pada waktu sekitar jam 9 malam, terus ada di serambi luarnya itu sekitar jam 2:30 itu ada penampakan tapi berupa bayangan putih jalan. Hanya penampakan atau menampakkan wujud nyata gitu, sekelebat bayangan saja? Hanya penampakan sekelebat bayangan gitu, semacam asap jalan gitu. Itu memang ada itu. Apakah sering penampakan itu muncul di tempat itu, Pak? Ya itu tergantung personil penjaga. Enggak, maksudnya gini, kesaksian ini kan hanya jenengan sendiri yang jenengan alami atau ada orang lain yang mengalami hal serupa? Oh, itu banyak yang mengalami. Warga tapi sini tidak, atau para tidak peziarah? semua peziarah itu mendapatkan penampakan, tergantung pada saat itulah kita bagaimana menjalankan ziarah itu. Dan penampakan itu tidak di Gunung Kemukus saja, di tempat manapun pasti ada. Contohnya saya waktu ziarah di Mbah Husen di Pangkalan 1 Bekasi itu ada penampakan, itu berupa seorang laki-laki jalan pakai celana komprang, pakai baju pangsi, pakai opera, itu melihat itu ada juga penampakan berbeda-beda setiap tempat penziarahan. Berarti jenengan ketika melakukan aktivitas ziarah dimanapun tempat itu sering dijumpai makhluk-makhluk astral gitu ya? Anggaplah itu makhluk astral ya, karena hanya sekelebat bayangan gitu Pak ya, tidak menampakkan wujud aslinya gitu. Nah, itu tergantung, tetap ada penampakan itu ada, cuma tergantung pada kondisi saat itu, tergantung alam di situ, karena alam ini sangat mendukung gitu kan. Kalau alamnya masih religi, tidak terkontaminasi dengan dunia lain, itu penampakan berwujud manusia itu ada. Tapi kalau terkombinasi dengan dunia lain, itu biasanya berwujud dengan bayangan. Ya, jenengan berarti apa ya namanya, pecinta makam-makam keramat gitu Pak ya, sering melakukan ziarah-ziarah di tempat-tempat yang dianggap itu tempat leluhur ya. Sampai mana saja Pak jenengan telah melakukan saya gitu? Tidak banyak, cuma saya berurutan aja, karena pada waktu itu saya juga tanpa sengaja mengenal dunia penjarahan itu di Gunung Kemukus, tempat Pangeran Samudro, ketemu sama para kajian penjara yang bersanad Quran hadis, terutama sanadnya Sunan Kalijaga itu saya diarahkan ke Joko Tingkir, Mbah Idris, Pangkalan 11 sama Bekasi. Itu yang bersanad dengan Sunan Kalijaga. Yang sering jenengan datangi ya. Ya. Terus dengan melakukan aktivitas seperti itu, apa yang jenengan rasakan?
Maksudnya ada ketentraman batin kah, atau punya setelah melakukan kegiatan itu rutin, dengan misalnya mencari usaha itu lebih mudah gitu? Pasti ada lah Ya kalau perbedaan atau perubahan gitu Pak, secara signifikannya. secara lahiriah kita ada keuntungan satu, batin kita lebih tenang. Kedua, kita tidak mudah tergoyahkan dengan situasi dan kondisi. Itu zohiriyah Pak. Apa? Zohiriyah Ya, namanya. situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Contohnya kita lebih sensitif lah apa untuk menalaah hoax-hoax yang ada di masyarakat. Terus kita juga tidak mudah terprovokasi sama kondisi politik atau ekonomi yang lain gitu. Jadi hati lebih tegar gitu ya. Terus yang lebih menguntungkan lagi, kita bisa membantu sama orang-orang yang memerlukan. Maksudnya? Contohnya pada orang yang tidak punya kepercayaan diri, kita bisa memotivasi. Terus orang yang ada kelainan, kita bisa membersihkan badannya. Berarti Bapak ini punya kelebihan ya, bisa bertolong gitu ya, memberikan pertolongan pada orang-orang yang kena misalnya gangguan jiwa atau penyakit, bisa menolong orang yang sakit atau mengobati orang yang sakit gitu ya? Saya nggak bisa, cuma dengan izin Allah, kalau mereka sedang bercurhat beberapa kali, dengan izin Allah kita hanya memberikan saran aja. Tidak pakai sembur-suwuk atau apa gitu? Doa-doa gitu? Ya, kita hanya memberikan pandangan, kamu harus pakai mengamalkan ini, ini. Saran gitu? Ya, saran. Nggak pakai mereka harus memperlakukan amalan-amalan atau gimana? Ya, mereka harus memperlakukan karena menjalankan. Kalau kita memberikan sesuatu, mereka tidak menjalankan, sama aja kita mendorong mobil mogok. Ya kan, kalau misalnya orang sakit kan obatnya harus apa yang pasti gitu Pak. Kalau misalnya ada orang yang minta tolong, Pak ini saya perut saya sakit, terus jenengan kasih saran harus minum ini, obatnya ini gitu ya? Nah, kalau saya ini Pak, kita contohnya kayak dulu pernah terjadi pada orang Bekasi gitu kan. Oh, ini adik saya kalau kadang-kadang kayak kesurupan. Ya, kadang-kadang kalau lagi marah kok kayak orang kesurupan, pengennya orang lah. Itu udah beberapa kali begitu curhat, baru kita kasih saran. Kita tanya keluarganya bagaimana silsilahnya. Nah, baru kita mandiin. Berarti proses dong. Ya, proses itu ritual proses dong. dimandiin karena ada yang dulunya orang tuanya atau kakeknya ya kan mempunyai suatu azimat, sehingga azimat itu tidak disadari bahwa itu efeknya keturunan. Efeknya memang jimat itu tidak dipakai, taruh di atas lemari itu ada efeknya kepada turunan. Ada efeknya? Ada efeknya. Karena di situ kan ada jinnya. Nah, itu efeknya dia kan punya perjanjian pada waktu menerimanya. Ya kan? Mungkin pada waktu menerimanya masih hidup, dia masih bisa mengendal, mengelah. Tapi kalau setelah meninggal, roh mereka kan dituntut, Pak. Roh almarhum kan dituntut. Kamu sama saya waktu hidup belum memberi pelunasan, janjinya kamu belum lunas sama saya. Dia akan menuntut sama ahli warisnya. Nah, sehingga itu perlu dibersihkan badannya. Bisa berarti kan? Harus dibersihkan, harus sholat, harus bersih. Nah, itu dengan izin Allah, insya Allah itu mereka akan steril kan. Kalau tumbal gitu bisa nggak? Misalnya di suatu rumah itu dulu misalnya nenek moyang atau mbah-mbah yang sudah wafat ketika menaruh atau menanam tumbal di rumah, dan ketika sampai wafat lupa untuk kadang tumbal itu kan harus ada diruat dan lain sebagainya. Bisa dengan mengambil atau membersihkan seperti itu?
pada dasarnya ya sama dengan apa? Dengan itu Pak, apa? Pada dasarnya dengan pegangan itu kan. Bisa berarti ya. Ya sebenarnya kan itu kalau kalau itu berefek ke manusia ya itu harus apa? Dibersihkan, dimandikan. Tapi kalau berefeknya dengan benda mati ya itu juga dibersihkan, Harus diambil. harus apa? Bisa dengan diambil, bisa dengan ditaburi air yang kita doakan kan gitu. Supaya netral Supaya netral. gitu. Itu kan dinetralkan, dimintakan sama Allah mereka kembali pada haknya kan gitu. Tetap semua tadi sumbernya atau ujungnya pangkalnya dari izin Allah gitu ya, Ya Pak. dari izin Allah. Kita nggak bisa, siapa juga nggak bisa apa-apa. Cuma karena kita ada teori kan gitu kan. Ya, kita minta teori itu kita terapkan, minta sama Allah. Dan kita nggak bisa apa-apa. Pada dasarnya manusia nggak bisa apa-apa. Hanya manusia itu hanya menjalankan syariat yang diberikan oleh Allah. Karena manusia itu mengaji ya kan sama orang, itu kan syariat bahwa Allah itu memberikan kepandaian itu melalui orang. Ya. Tanpa izin apa saya juga nggak bisa menerima ilmu itu. Karena Allah mengizinkan saya menerima dan saya kan harus berbagi sama orang lain yang membutuhkan ya. Tapi kita nggak boleh sekonyong-konyong setiap orang harus kita bantu, nggak boleh. Karena itu nanti timbulnya apa? Kesombongan. Sama ya kalau orangnya itu yang kita bantu menerima, kalau enggak kan celaka pada diri kita. Jadi ini sangat luar biasa sekali obrolan kita bersama dengan seorang peziarah dari Banten ya, yang kebetulan ketemu atau berjumpa di Gunung Kemukus ini, yang beliaunya itu memang seorang apa ya, yang senang nguri-nguri sejarah dan berziarah di tempat luhur, dan beliau punya kelebihan yaitu bisa memberikan pertolongan atau tertulung pada orang yang membutuhkan tentunya. Ya, terima kasih Pak Subadi atas waktunya ya, sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol dan berbincang-bincang tentang sejarah dari dikit lah pengetahuan dengan pahami di Gunung Kemukus ini. Dan yang luar biasa sekali, Pak Subadi ini punya cerita yang sangat unik yang kita sudah kupas tadi ya, walaupun tidak semuanya, tapi kita sudah bersyukur bisa sedikit mendapatkan informasi dari beliaunya yang kebetulan tadi bareng ngopi di warung ini ya Pak Subadi ya. Iya. Oke, semoga panjenengan sehat dan panjang umur, sukses selalu Pak Subadi. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. semoga sehat juga kru yang meliput acara Kemukus ini untuk kebaikan dan untuk siar agama Islam. Ya. Terima kasih Pak. Ya.